Rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan inayahnya sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban kita subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Taib jemaah, kita lanjutkan kembali ya, masih membahas tentang kitab perjalanan setelah kematian. Kita masih membahas tentang alam barzakh ataupun alam kubur ya. Pertemuan lalu kita baru sampai pada pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang ada di alam kubur. Di antaranya adalah yang terakhir kita bahas tentang himpitan kubur. Kemudian kita lanjutkan kembali tentang peristiwa yang ada di alam kubur. Yang berikutnya adalah tentang fitnah kubur ya. Jadi nanti kelak ya, setiap ya, manusia yang dia telah wafat kemudian dia ya, mengalami alam barzakh ataupun alam kubur, maka dia akan mengalami satu ujian ataupun fitnah kubur ya. Sehingga orang-orang yang selamat dari fitnah ataupun ujian di alam kubur atau alam barzakh ini, kalau dia selamat maka dia akan merasakan nikmat kubur. Jadi di alam kubur atau alam barzakh itu ada kenikmatan yang akan ia dapatkan. Namun sebaliknya, jika dia tidak selamat, dia gagal dalam ujian tersebut, dalam fitnah tersebut, maka dia akan merasakan azab kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur di sini? Fitnah kubur di sini yang dimaksud adalah pertanyaan dua malaikat yang mempertanyakan, diantaranya adalah tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, kemudian apa agamamu, dan kemudian siapa nabimu. Jadi tiga pertanyaan ini nanti yang akan dipertanyakan oleh mayit, seperti itu. Tentang fitnah kubur ini, jadi semua manusia nanti akan mengalaminya. Namun ada pengecualian, dikecualikan mereka orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, jadi ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu mereka tidak mengalami fitnah kubur. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, pernah ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang masalah fitnah kubur ini dan khususnya bagi mereka yang syahid. Kata orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, mengapa kaum mukminin itu diuji di dalam kuburnya? Namun ada dari mereka yang tidak diuji, yaitu orang-orang yang mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya ketika jihad sebagai ujian baginya. Ya. Karena memang kalau sudah berada di medan perang ini ujiannya lebih berat. Imma dia tetap maju, tapi ternyata musuh sudah memiliki persenjataan yang lengkap, ataupun dia mundur, maka dia terkena dosa-dosa besar tawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari medan perang karena ketakutan. Makanya hanya ada dua pilihan pada saat itu. Makanya itu menjadi ujian bagi orang-orang mukmin yang mereka langsung terjun berjihad di jalan Allah. Mungkin kalau dulu dengan kilatan pedang, kalau sekarang mungkin dengan suara bom yang
begitu dahsyat, kemudian tembakan-tembakan dari senjata-senjata musuh, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi semakin canggih sekarang. Nah, disitulah letak di mana seorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia benar-benar tetap teguh, ya. Dia menapakkan kedua kakinya dan dia maju untuk melawan musuh, ataupun dia tawal, yaitu berpaling dan dia lari disebabkan karena ketakutan. Ya, jadi seperti itu. Makanya mereka yang mati syahid, terbunuh di medan perang, ya, dalam hadis ini ditunjukkan mereka tidak mengalami fitnah kubur seperti itu, ya. Jelaskan rahimakumullah sekali lagi bahwa pertanyaan nanti yang akan ditanyakan itu adalah 3 hal, tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan jawaban nanti yang, ya, akan diucapkan oleh mereka, ya, si mayit ini yang berada di alam kubur atau alam barzakh ini adalah jawaban keimanan. Jadi bukan jawaban hafalan, ya. Sehafal apapun misalnya dipersiapkan di dunia, kan kalau ada ujian, kalau masalah dunia, ya, maka kita butuh belajar terlebih dahulu, ya kan. Nah, sesungguhnya keimanan ini juga butuh belajar, ya. Dan pembelajaran untuk menjadi seorang mukmin itu kan sangat banyak, tentang kesabaran, tentang ketaatan, dan yang lain sebagainya. Nah, ini bagian daripada pembelajaran kita agar supaya mencapai tingkat seorang mukmin, sehingga nanti ketika ditanya di alam kubur itu dia bisa menjawabnya. Jadi bukan hafalan-hafalan yang mungkin sifatnya materi, tidak, ya. Tapi ini yang bisa menjawab adalah mereka orang-orang yang beriman. Imannya lah yang menggerakkan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Jadi nggak kemudian mereka orang-orang kafir les bahasa Arab lalu kemudian dia bisa jawab. Kita pun nggak tahu apakah pertanyaannya dengan menggunakan bahasa Arab ataupun tidak, ya kan? Namun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahasa beliau bahasa Arab, lalu kemudian beliau menyampaikannya, ya, nanti yang akan ditanyakan hal ini, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jadi itu pertanyaannya. Maka yang bisa menjawab adalah mereka orang-orang yang beriman, seperti itu. Baik, jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat Ibrahim ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Yang artinya adalah Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, di antara kekokohan ucapan orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala kokohkan di dalam ayat ini adalah ucapan tatkala mereka menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi itu, ya. Jadi Allah kokohkan mereka orang yang beriman untuk menjawab jawaban bahwa Tuhanku ini Allah, Rabbi Allah, wa dini al-Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sekali lagi bahwa jawaban itu bukanlah jawaban yang bisa kita jawab dengan hafalan, ya. Bukan, tapi jawaban itu bisa dijawab dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Seseorang kali nanti berada di alam barzakh, ya. Mereka hanya ada keterangan mereka hanya mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu sebab karena iman, ya. Kenapa pada saat itu pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat dahsyat.
Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang kita lontarkan pertanyaan kepada sesama kita, tidak. Orang itu kalau nanti di alam barzah melihat dua malaikat ini yang ditugaskan oleh Allah untuk mempertanyakan 3 pertanyaan ini, dia melihatnya saja sudah mengerikan, begitu luar biasa. Ya. Sangat mengerikan. Makanya orang-orang kafir yang ketika mereka ditanya tentang 3 hal ini, ya, saking ketakutannya, ya sekaligus karena mereka tidak beriman hingga mereka nggak bisa jawab. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa orang tersebut ketika ditanya man rabbuka, mereka nggak bisa ngomong. Mereka cuma ngomong nggak tahu. Ya. Jadi cuma itu saja. Ya. Ada riwayat lain yang dia mengatakan, ada sebagian yang mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa aku pernah mendengar ya Robku seperti ini, Robku ini, kemudian aku pernah tahu bahwa ini adalah Nabiullah Muhammad, seperti itu. Ada riwayat seperti itu. Tapi dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bahwa dia sama sekali nggak bisa menjawab. Ya. Karena dahsyatnya dan ngerinya pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat tersebut. Nah, bagaimana kedahsyatannya kita nggak tahu. Sampai orang kafir itu nggak bisa menjawabnya kan begitu luar biasa. Mereka nggak bisa jawab. Begitu juga orang-orang munafik, sama. Kalau kenifakan mereka sampai kepada kekufuran. Jadi ketika ditanya ya hanya bisa jawab aku nggak tahu, aku nggak tahu. Ya. Itu juga disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya. Karena itu sekali lagi bahwa jawaban pertanyaan malaikat itu adalah dasarnya dari keimanan. Ya, maka kalau seorang itu mukmin maka dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga ketika dia bisa menjawab pertanyaan tersebut, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur, nikmat surga. Ya, dibentangkanlah ya, pandangan dia terhadap tempat tinggal dia nanti di surga, kata Nabi SAW. Setelah dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi begitu. Nah itulah yang namanya fitnah kubur, dan ini ada. Ya. Ini ada dijelaskan dalam dalil-dalil yang ada baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Seperti itu. Baik, jelaskan oleh Allah. Kemudian poin yang berikutnya adalah tentang keadaan alam kubur yang dimana tidak bisa kita kiaskan dengan alam yang lain. Artinya adalah bahwa alam kubur ini adalah alam yang khusus. Alam yang berbeda dengan alam kita di dunia. Kalau ada sebagian di antara kita yang tidak meyakini adanya alam kubur, ternyata mereka membantahnya itu dengan akal. Kalau memang alam kubur itu ada, alam barzah itu ada, kemudian ada fitnah kubur, kemudian ada azab dan ada nikmat. Ada sebagian peneliti yang mereka meneliti jasad mayit yang baru dikuburkan, kemudian dibongkar kembali, kok ternyata tidak ada bekas lebam, tidak ada bekas luka-luka dan yang lain sebagainya. Berarti siksa kubur itu tidak ada. Jadi mereka beranggapan bahwa alam kubur atau alam barzah itu ya sama dengan alam dunia, dan yang mereka anggap alam kubur ya ketika mayat itu diletakkan di kubur ataupun ketika mereka dikubur. Ya, sehingga pastinya kalau memang disiksa ya berarti ada lebam-lebamnya ataupun ada yang hancur dan lain sebagainya. Nah ini tidak bisa dianggap sama antara alam kubur dan alam dunia. Dan sebagai contoh saja jamaah, sebagai contoh saja alam tidur. Apakah kita bisa mengatakan bahwa ketika kita mimpi saat kita tidur itu, bahwa mimpi itu adalah mimpi yang nyata? Kan tidak. Kadang ada seseorang yang mimpi berantem sampai dipukuli, ya kan, sampai bonyok-bonyok, ya. Ada yang mimpi dia kecelakaan, ya, sehingga kakinya patah.
Namun ketika dia bangun, ya apakah kakinya patah? Kan enggak. Ya. Ketika dia bangun, ketika mimpinya itu dia berantem sama orang, kemudian dalam mimpinya dia lebam-lebam. Saat bangun, ya apakah dia lebam-lebam? Kan juga enggak. Ya. Jadi tidak ada bekasnya di jasad kita. Ya. Tapi dalam mimpi itu seakan-akan beneran kita dipukul, rasanya sakit luar biasa. Ya. Misal orang kecelakaan kemudian kakinya patah, dia seakan-akan merasakan benar kakinya patah. Tapi ternyata itu hanya mimpi. Nah, itu kias yang sederhana, ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa ya, masing-masing alam itu memiliki ciri ataupun sifat yang berbeda. Ya, ada alam dunia, alam rahim pun berbeda, alam ruh juga berbeda, ya. Alam barzakh juga berbeda. Begitu juga nanti alam akhirat pun akan berbeda. Tidak sama antara alam satu dengan alam yang lainnya. Ya. Jadi begitu. Oleh karenanya, ketika ada orang yang salah dalam memahami alam barzakh karena mencoba mengkiaskan antara alam barzakh dengan alam nyata, nah hal tersebut tentunya ini merupakan perkara yang salah fatal. Ya. Karena sekali lagi alam barzakh ini tidak bisa dikiaskan dengan alam-alam yang lainnya. Begitu. Ada contoh dari Nabi SAW. Ketika beliau menjelaskan tentang siksa di alam barzakh dalam sebuah hadis, ya. Hadis ini sangat panjang sekali. Ketika Nabi SAW beliau menceritakan mimpi beliau, dan mimpi seorang nabi itu nyata, ya. Perlu ini menjadi satu akidah yang wajib bagi kita untuk kita yakini bahwa mimpinya Nabi itu adalah berupa kenyataan. Benar-benar beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam bermimpi dan beliau bercerita kepada para sahabat. Dalam mimpi beliau itu beliau dihampiri oleh dua orang laki-laki, dua malaikat yang datang kepada Nabi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dibawa ke sebuah tempat yang di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dan yang satunya lagi sedang duduk. Kemudian di tangannya itu ada besi tajam. Nah, besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut orang tersebut hingga menembus lehernya. Dan jika telah selesai menembus, kemudian dia cabut lagi, maka bekas lukanya itu sembuh kembali. Kemudian dia pindah lagi ke sisi mulut yang lainnya, dia tusukkan lagi, sama keadaannya gitu. Tapi kemudian lukanya sembuh lagi. Artinya sembuhnya luka tersebut tidak menghilangkan rasa sakitnya gitu. Tetap sakitnya begitu luar biasa. Dan bahkan rasa sakit ketika diadab itu, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkali-kali lipat rasa sakit ketika kita mendapatkan perlakuan yang sama di dunia. Misal ada orang yang disiksa kemudian mulutnya dimasuki besi seperti itu. Nah, itu rasa sakitnya berbeda dan ini lebih sakit yang luar biasa. Tentunya sekali lagi alamnya berbeda, keadaannya pun berbeda dan yang dia rasakan pun berbeda. Nah, hal itu terus dia lakukan terus menerus hingga hari kiamat. Jadi begitu terus ditusukkan, kemudian tiba-tiba kembali lagi seperti semula, ditusuk lagi, seperti itu. Dan Nabi SAW melihat fenomena seperti itu, beliau tanya, itu kenapa orang itu? Nah, dijawab, adapun orang yang melihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah mereka orang-orang pendusta. Dia berdusta dengan satu kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka hati-hati, apalagi kalau sudah berdusta atas nama Nabi SAW. Bagi orang-orang yang dimana dia tidak faham tentang masalah agama,
tentang bagaimana cara beristidlal, mengambil dalil, kemudian menggunakan dalil-dalil sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari Al-Quranul Karim, kemudian tidak dinukil pendapat-pendapat dari para mufassir, tidak menjelaskannya dari para ahli tafsir. Minimal lah satu mufassir dia jelaskan tentang satu ayat ini, ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa ditinjau dari periwayatannya, dia asal sebarkan saja. Ya, nanti di bulan Rajab misalnya ada keutamaan seperti ini dan seperti itu, Sya'ban ada keutamaan begini dan begitu. Dia mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia nukil aja. Dia buka, dia browsing, kemudian dia lihat, oh keutamaan Rajab nih. Dia nukil aja, ternyata itu hadis palsu. Dia sebarkan. Ya. Kemudian orang yang melihatnya karena sama-sama awam, waduh, luar biasa nih. Ya, keutamaannya dia sebarkan juga, terus dia sebarkan. Jadi ini berantai terus. Ya. Disebarkan, sebarkan lagi. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa yang berdusta atas namaku itu tidak seperti dia dusta kepada, tidak seperti dia berdusta mengatasnamakan orang lain. Itu berbeda. Ya. Makanya Nabi mengatakan, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, dan dia tahu bahwa itu kedustaan, ya, maka tempat dia adalah di neraka. Allah siapkan kursinya dia di neraka, tempat duduknya dia di neraka, begitu. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita misal mendapatkan broadcast sesuatu, cross check terlebih dahulu kebenarannya. Apalagi berita-berita tersebut sifatnya fitnah, ya, sifatnya ghibah dan lain sebagainya. Cukup kalau kita mau baca-baca, kemudian kita hapus, selesai. Jangan kemudian kita menjadi orang yang ikut menyebarkan berita dusta tersebut. Nah, ini siksaannya kalau masih bandel, nggak mau berubah. Ya. Bisa dibayangkan, ini baru siksaku kubur, belum siksa akhirat. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian dalam mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga diperlihatkan ada seseorang yang berdiri memegang batu besar di atas orang lain. Ya. Nah, orang tersebut yang satunya sedang berbaring. Kemudian batu tersebut digunakan untuk menghancurkan kepala orang tersebut. Diangkat batu besar, ditimpakan di kepalanya, hancur. Ntar balik lagi kepalanya, diangkat lagi batunya, timpakan lagi. Hal itu terus menerus, ya, dia lakukan hingga hari kiamat. Ya. Sakit, ya. Kita dilempar batu kemudian kepala kita berdarah saja, itu sakitnya luar biasa. Ya. Tapi ini sampai, ya, ditiban oleh batu yang sangat besar hingga kepalanya pecah. Berarti dahsyatnya luar biasa. Dan dia merasakan sakit. Dan rasa sakitnya tidak menyebabkan kematian. Ya. Terus seperti itu. Ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa mereka demikian? Dijawab, adapun orang yang kau lihat dipecah kepalanya itu adalah dia orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia malamnya tidak digunakan untuk mengerjakan sholat malam, sehingga dia bisa membaca Al-Quran tersebut. Ya. Pada siang harinya pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Ya. Subhanallah, ya. Sangat mengerikan, jemaah. Makanya, ya, bagi yang sudah belajar Al-Quran, apalagi sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia bisa menghafal Al-Quranul Karim, jangan tinggalkan. Ya. Terus dimurajaah, terus belajar. Ya. Dan nggak perlu malu, ya. Nggak perlu malu. Kalau kita misal belajar dengan orang yang lebih muda, itu jangan malu. Ya. Mungkin yang lebih muda punya pengalaman lebih banyak tentang Al-Quran. Ya.
Saya punya ustadz-ustadz yang ngajari saya itu usianya sekarang masih 22 tahun, 23 tahun, ngajari Al-Quran. Ya. Tetap belajar. Ya. Kita tidak malu kepada beliau-beliau. Ya. Jangan sampai kita sudah merasa sudah punya hafalan, kemudian bacaan kita sudah bagus, kemudian punya banyak murid sudah, lalu kemudian kita nggak belajar, salah. Tetap kita belajar dan kita amalkan. Malamnya kita gunakan untuk qiyamul lail. Ya, kita baca beberapa ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita gunakan untuk salat malam. Siangnya kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. Ya, bentuk pengamalannya ya dari adab kita, akhlak kita, kemudian hal-hal yang sifatnya muamalah dengan orang lain. Ya, kemudian tentang ibadah kita. Maka kita amalkan itu agar supaya kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ada seorang laki-laki dan perempuan yang mereka dua-duanya telanjang dan dibakar dalam sebuah tanur. Ya. Tanur itu seperti tungku lah. Nah, bagian atasnya itu besar namun bagian bawahnya itu menyempit dengan api ini seperti kerucut itu. Nah, ketika tubuh mereka itu sampai pada bagian atas, api tersebut dihentikan. Ya. Sampai tubuh mereka itu kembali berada pada bagian bawah tungku. Nah. Jadi itu terus seperti itu, jadi terbakar ya. Ya, panas dan luar biasa. Nah, maka Nabi SAW bertanya, siapa mereka sampai disiksa seperti itu? Nah, dijawab oleh orang yang mengantarkan Nabi tersebut, adapun yang engkau lihat ya Muhammad, itu mereka adalah para pelaku zina. Ya, baik itu dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Jadi siksaannya seperti itu. Ya. Kemudian juga Nabi diperlihatkan ada seseorang yang berada di tengah-tengah sungai darah. Ya. Yang di tepi sungai telah ada orang yang siap melemparinya dengan batu. Jadi dia berada di tengah-tengah sungai, tapi sungai tersebut ya bukan air tapi darah. Nah, kalau dia mau menepi, ada yang lempari dia batu, akhirnya dia ke tengah lagi. Ketika mau menepi, dilempari batu lagi, dia ke tengah lagi. Saya kalau membaca hadis ini teringat pernah lihat satu video ya, di mana ada pencuri jambret ya yang nyemplung ke sungai, dia mau naik dilempari batu, kemudian dia ke tengah lagi ketakutan. Ya. Jadi seperti itu terus, jadi dia nggak nepi-nepi. Ya. Ya. Nah kemudian ya, hal itu terjadi terus-menerus hingga di kiamat. Maka Nabi bertanya tentang mereka yang ada di tengah sungai tersebut, siapa mereka itu? Maka dijawab bahwa mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia gemar memakan riba. Ya. Jadi mereka para pemakan hasil riba, mereka diadab seperti itu nanti ya di alam barzah. Nah, kejadian yang diceritakan oleh Nabi SAW ini adalah kejadian di alam barzah. Makanya nanti jangan tanyakan bahwa apakah ini kejadian terjadi ya di neraka. Nanti pasti akan ada yang membantah, bukannya neraka sekarang belum ada penghuninya kan begitu. Semua orang belum mati, semua alam ini belum hancur. Ya. Nah, makanya dalil ini adalah ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Nah, hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang kejadian yang diceritakan oleh Nabi SAW ini adalah kejadian di alam barzah. Nah, makanya alam ini tidak bisa dikiaskan dengan alam yang lainnya. Jadi begitu. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala pernah mewasiatkan kepada kita untuk banyak berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misal dengan kita beriktikaf, nanti ini kita mau masuk bulan Ramadan ya. Manfaatkan 10 akhir bulan Ramadan itu untuk beriktikaf. Ya. Jangan urusin dunia lagi ya. Udah iktikaf, Pak.
tinggalkan urusan dunia. Sekali-kali kita fokus, benar-benar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggalkan handphone, ya. Biar kalau kita punya istri kita yang melayani kita, ya. Nanti bisa ngambilkan baju ataupun kirim sesuatu, tapi tinggalkan handphone dan yang lain sebagainya. Benar-benar berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Tujuannya untuk apa? Ya, agar supaya kita bisa melatih diri kita, ya. Agar supaya kebahagiaan itu tidak hanya dicapai dengan kita selalu berkumpul dengan keluarga kita. Memang salah satu kebahagiaan itu kan bisa kumpul dengan keluarga, apalagi bisa dikumpulkan bersama-sama di surga dan di tempat yang sama itu. Karena hal itu disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman dan anak cucunya itu ngikutin keimanannya, maka Allah akan ilhaqkan, Allah akan hubungkan mereka. Ya, jadi yang surganya ada di bawah, kemudian dinaikkan levelnya di surga yang sama, ya, yang misalnya ada salah satu dari keluarganya itu yang ada yang berada di surga yang tinggi, bukan downgrade, tapi apa? Tapi upgrade. Ya. Nah, jadi itu salah satu bentuk kebahagiaan. Makanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, ya, tafsir At-Tabari, Imam Tabari menukil perkataan Abdullah bin Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat derajatnya anak cucunya orang-orang yang beriman sehingga mereka berada di surga yang sama, itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk liyuqirra bihim ainahu. Tujuannya itu agar supaya mereka mendapatkan tambahan kebahagiaan. Kalau orang ketika mendapatkan kebahagiaan, ya, dan keluarganya juga bahagia, kan senang dia mendengarnya. Tapi ada orang yang bahagia misalnya, tapi dia mendengar ada keluarganya yang sedang sedih kekurangan, tentunya dia nggak bisa menikmati kebahagiaan tersebut dengan sempurna. Nah, makanya salah satu daripada bentuk kebahagiaan itu adalah kita berkumpul dengan keluarga kita. Nah, coba kita belajar bagaimana agar supaya kita ini bisa bahagia tanpa mereka. Tapi kita bisa bahagia ketika kita berkhulwat, berduaan seakan-akan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena keadaan seseorang di alam barzah itu nanti sendirian. Ya. Kita teriak-teriak minta tolong, siapa yang mau kita yang bisa nolong kita? Yang ada sebaliknya, kadang ada manusia, ada masyarakat, sebagian kaum muslimin yang mereka punya kepercayaan justru datang kemudian minta agar supaya dikasih berkah. Dia mikir dirinya sendiri saja, ya, tidak bisa diselamatkan, ya. Tapi ada orang-orang yang datang kemudian minta berkah kepada orang-orang tersebut. Subhanallah, ya. Mereka juga disibukkan dengan apa? Dengan urusan mereka masing-masing. Nah, jadi begitu, ya. Jadi coba kita latih diri kita untuk bisa bahagia ketika kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kebahagiaan itu tidak harus tercapai dengan bersama keluarga kita, ya, tapi bisa tercapai meskipun kita berkesendirian, tapi ya sendiri kita ini benar-benar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW itu pernah bersabda bahwa yutba'ul mayyit thalathah. Mayyit itu diikuti oleh 3 hal, ya. Hartanya, kemudian keluarganya, dan amalnya. Maka yang akan kembali adalah harta dan keluarganya, ya. Yang kembali harta dan keluarganya. Siapa yang mau,
Ya, kita nungguin orang tua kita misal kalau sudah wafat. Atau kita mau dikubur bareng sama dia. Enggak, saya sayang sama orang tua saya. Saya mau temenin dia gitu. Mau kita dikubur? Kan tentunya enggak mau. Ya. Atau suami yang begitu cinta kepada istrinya atau sebaliknya. Ya. Misalnya bang, kalau nanti abang meninggal, nanti kita meninggal bersama, ya enggak mungkin. Ya. Suruh jagain kuburnya saja enggak mungkin setiap hari dijagain. Pasti dia akan kembali. Ya, sudah ditinggalkan. Ya. Dan yang menemani kita adalah apa? Amal soleh kita. Ya. Itu yang akan menemani kita. Ya, sehingga perbanyaklah berkhulwat kepada Allah, ya. Melatih diri kita agar supaya dengan sendirinya kita di alam kubur, di alam barzah itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa poin jamaah sekalian rahimakumullah terkait tentang alam barzah. Nah, kemudian jamaah tentang keyakinan adanya alam kubur, alam barzah, siksa ataupun nikmat kubur ini ternyata ada sebagian dari golongan manusia yang mengingkarinya. Ya. Ada yang mengingkarinya. Kalau yang mengingkari mereka orang-orang kafir jelas. Ya kan? Bahkan mereka juga mengingkari hari kebangkitan kalau orang-orang kafir. Tapi ini yang mengingkari adalah sebagian pemikir muslim. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini hadisnya ahad lah. Ada yang mengatakan ini enggak bisa masuk logika lah. Jadi macam-macam alasan mereka. Padahal kalau kita ingin telusuri dari berbagai macam keterangan yang ada, baik itu dari Al-Quran, dia nggak bisa pahami Al-Quran dengan akal dia sendiri. Baik dari sunnah Nabi SAW, dia pun nggak bisa mengejudge, ya, dengan hawa nafsu dia sendiri terhadap sunnah. Dia harus merujuk kembali kepada apa yang difahami oleh salafus saleh. Ya. Mulai dari generasi sahabat yang langsung belajar dengan Nabi apa yang harus difahami dengan ayat ini dan ayat ini. Dan penjelasan atau keterangan dari Nabi SAW langsung dari lisan beliau, perbuatan beliau. Ya. Metodenya harus seperti itu, jadi tidak dengan dasar akal dan hawa nafsunya saja. Makanya mereka yang mengingkari tentang alam kubur, ya, coba rujuk, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan apa yang difahami oleh salafus saleh. Maka harusnya mereka tidak akan ingkar dan tidak akan membantah lagi terkait dengan keadaan ataupun alam yang kita pun manusia tidak melihatnya. Dan sumbernya pun karena ini perkara gaib merupakan sumber yang terbatas. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa sebab-sebab yang mendatangkan siksa kubur dan ini perlu kita hindari, ya. Ya, kalau sebab secara umumnya tentunya perkara-perkara yang menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa mendatangkan siksa kubur. Akan tetapi kalau kita mau melihat dari beberapa keterangan dalil yang ada, ya, itu bisa dirincikan. Ya. Di antaranya adalah sebab yang mendatangkan siksa kubur itu namimah, ya, suka mengadu domba. Jadi mengadu domba antara dua kubu sehingga terjadi pertikaian. Nah, ini orang-orang yang suka mengadu domba ini mereka akan mendapatkan siksa kubur. Bahkan Nabi dengan tegas menyebutkan la yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga itu namam, orang yang suka mengadu domba. Dan bahkan ada hadis juga kan yang menyebutkan Nabi SAW pernah mendapati dua kubur yang dimana keduanya disiksa. Yang satunya apa? Sebab karena yamshi bin namimah.
Dia di dunia dulu suka mengadu domba. Ya. Sesama ikhwan, sama saudara, akhirnya dia bertengkar. Ya. Akhirnya menjadi saling suudzon satu dengan yang lainnya, prasangka buruk. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau sampai kita menjadi bagian daripada itu semua, ya, maka kita bisa terjerat masuk ke dalam perkara namimah ini. Ya. Kadang kan sama kita juga kan masih seperti itu. Ya. Masih suka prasangka buruk dengan saudara kita yang lainnya. Jadi jangan. Sebab karena apa? Yaitu terpancing ada omongan orang. Kata dia begini. Coba lebih baik cross check. Datangi orangnya, afwan, minta maaf. Kemudian apakah benar yang saya dengar seperti ini dan seperti ini. Nah, andai kan misalnya nggak benar, ya selesai, kita tutup. Nggak perlu lagi kita berarti dia dusta, nggak usah. Dah, berarti aman, ya. Tidak seperti yang dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah la yastatiru min baulihi. Dia tidak bisa menjaga dari air seninya, air kencingnya dia nggak bisa menjaga. Artinya dia ketika buang air kecil, ya, dia nggak memperhatikan cipratan air kecil tersebut. Ya. Berbeda ya dengan orang yang sudah berusaha, ya, perhatian, namun ya karena ketidaktahuan dia ternyata masih ada yang nyiprat di pakaiannya ataupun di sebagian tubuhnya, maka yang tidak diketahui itu ya mudah-mudahan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bagi dia yang tahu, misalnya dia asal enggak nyoba untuk nyinjing celana misalnya, kemudian pipisnya ya tidak mencari tempat ya yang sekiranya enggak menyipratkan ya air pipisnya tersebut ya. Nah, ini berarti dia asal-asalan saja, ataupun dia buang air kecilnya di tempat yang di tempat yang terbuka, dia tidak tertutup dan lain sebagainya. Hal yang seperti ini bisa mendatangkan siksa kubur. Kemudian diantaranya juga yang disebutkan dalam dalam dalil yang ada, yaitu ghulul, mengambil harta rampasan perang. Ya. Ghulul ini juga masuk ke dalam ghulul itu juga korupsi. Ya. Makanya tidak diterima sedekah dari hasil korupsi, itu nggak diterima. Ya. Udah sedekahnya nggak diterima, dikira dia bisa membersihkan hartanya. Kan ada orang yang beranggapan seperti itu. Nggak apa-apa saya ngambil hak orang lain, saya korupsi, yang penting kan saya sucikan dengan apa? Dengan harta. Ya. Dia nggak bisa. Ya. Kalau dia mau sucikan, kembalikan itu, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia sucikan. Kalau disucikan dengan sedekah ataupun dengan zakat, maka tidak bisa. Bahkan Nabi menyebut dalam sebuah hadis yang sahih, wala shadaqatin min ghulul, dan tidak akan diterima sedekah dari hasil mencuri, dari hasil korupsi dan yang lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada dusta, ya, perkataan dusta. Orang yang sering dusta, berkata tidak sesuai dengan waqi'nya, itu disebut kadzib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dusta itu adalah ketika khabar itu sampai tapi tidak sama dengan waqi'nya. Nah, itu yang dimaksud dengan dusta. Ataupun ketika dia menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan waqi'nya, tidak sesuai dengan kejadian nyatanya, maka ini disebut dengan dusta. Begitu. Kemudian juga diantaranya sebagaimana di hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi SAW diperlihatkan orang-orang yang diazab di situ adalah mereka orang-orang yang memahami Al-Quran namun tidak mau mengamalkannya. Berbeda ya dengan belum bisa mengamalkan atau dia sedang mengamalkan namun terkadang terjebak dalam hal dia meninggalkannya. Berbeda. Dia benar-benar gak mau mengamalkannya. Yang penting saya dakwah, yang penting saya ceramah, yang penting saya menyampaikan. Dan Anda kok gak mengamalkan? Ya gak perlu misalnya gitu. Nah, ini jelas dia tidak mau untuk mengamalkan, tidak mengamalkan isi Al-Quran tersebut.
Kemudian diantaranya zina. Kemudian riba. Hati-hati dengan transaksi riba. Ya. Membuka pintu riba itu sama saja. Baik itu yang makan harta riba maupun yang yang menjadi orang yang bertransaksi riba juga, yang ikut, semuanya ikut campur di situ. Maka hati-hati bisa terseret dalam dosa besar dan bisa langsung mendapatkan adab di alam kubur seperti itu. Kemudian diantaranya yang disebutkan dalam dalil adalah mayit yang ditangisi keluarganya. Ya, maka bagi keluarga nggak perlu nangisin mayit. Nah, itu kalau disuruh sama mayitnya. Nah, kalau tangisan itu memang tangisan haru, tangisan kesedihan yang muncul dari diri dia sendiri. Kenapa ya? Sebab karena terkadang ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, Nabi sendiri SAW ketika Ibrahim putra beliau wafat, beliau menangis. Ya. Beliau menangis. Ini ainur rahmah, ya, air mata kasih sayang. Itu boleh. Tapi kalau ada misal si mayit mengatakan nanti kalau bapak meninggal, tolong nangis ya seminggu, saya 7 hari 7 malam lah harus nangis begitu. Nah, ini mayat ini kalau benar-benar mereka nangis, ini mayat ini akan diadab kubur. Karena kita nggak boleh niyah, meratap itu nggak boleh. Nah, ini ada beberapa tradisi di sebagian masyarakat ya, di wilayah Indonesia itu ada yang namanya tradisi istilah meratap. Nah, memang harus meratap keluarganya itu selama beberapa hari seperti itu. Itu bukan dari agama kita tentunya. Itu di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan kita disuruh oleh Allah untuk bersabar dan Rasulnya kita disuruh untuk bersabar. Dan sabar itu ketika pertama kali kita tertimpa musibah itu disebut sabar. Ya. Makanya bahasanya Nabi SAW, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika awal engkau diuji oleh Allah itu kamu bisa sabar, maka itu disebut sabar. Kadang-kadang enggak, dia meratap selama 3 hari nangis terus, suamiku, waduh saya makan bagaimana nanti, siapa yang membiayai anak-anak sekolah, kenapa engkau pergi terlebih dahulu, terus dia ratapi. Sampai keluarga yang lainnya bingung melihat ini perempuan. Ketika sudah hari yang keempat, dia sudah mulai capek kali, lelah, dia meratap. Ya. Yang tadinya setiap jam dia nangis, ini sehari 3 kali nangisnya terkurangi. Ditanya sama orang, gimana perasaannya? Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa sabar. Ya nggak bisa, itu sudah nggak sabar namanya. Ya. Antum sabar itu ketika pertama teruji, baru antum sabar, nggak melakukan hal yang bodoh, hal yang jahil. Nah itu disebut sabar. Kalau sudah lama musibah itu terjadi kemudian antum baru bilang sabar, ya namanya itu bukan sabar, karena musibah itu sudah berlalu. Nah, jadi seperti itu ya. Sehingga hindarilah hal-hal yang seperti ini, karena ini juga ternyata bisa mengundang apa? Siksa kubur begitu. Baik, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir kemudian ada beberapa hal yang mereka termasuk golongan orang-orang yang terpelihara dari ujian dan siksa kubur. Ya. Ini berdasarkan dalil yang ada. Ya. Di antaranya adalah mereka orang yang mati syahid. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah orang yang gugur ketika bertugas di jalan Allah. Ya, berjaga. Ya. Tapi dalam menjaga wilayah kaum muslimin. Ya. Nah itu mereka ketika gugur, ketika wafat, misalnya ditembak oleh musuh, ya, meninggal, maka mereka termasuk salah satu orang yang selamat dari fitnah kubur. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illal murabit fi sabilillah.
Setiap orang yang meninggal amalnya ditutup kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Fa innahu yanmi lahu amalahu yaumal qiyamah. Karena apa? Amalnya itu terus tumbuh sampai hari kiamat. Wa yu'ammanu fitnatal qabr, dan mereka akan aman dari fitnah kubur. Nah, itu ya. Itu keterangannya seperti itu. Kemudian ada keterangan lain ya tentang orang yang selamat dari fitnah kubur adalah mereka yang meninggal di hari Jumat. Ya. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi ya. Dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah setiap muslim yang dia meninggal pada hari Jumat atau ya malam Jumat lah, maka akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Ya. Ini yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah disebabkan karena dia meninggal sebab sakit perut. Orang yang meninggal karena sakit perut juga akan dijaga dari siksa ataupun dari fitnah kubur. Ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Tirmidzi. Ya. Atas penuturan Abdullah bin Yasar. Dia pernah mengatakan, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Surat wa Khalid bin Urfutah. Aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfutah. Kemudian fadzakaru anna rajulan, mereka menceritakan ada seseorang yang dimana tuwfiya mata bi batnihi, dia meninggal karena apa? Karena sakit perut. Fa idahuma yashtahiyan, keduanya ingin menyaksikan jenazahnya, an yakuna syuhada. Salah satunya ya, keduanya ingin menyaksikan jenazahnya ya. Faqala ahaduhuma lil akhar ya. Salah satunya mengatakan kepada yang lainnya, alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yaqtulhu battuhu falan yu'adzabu fi qabrihi. Barang siapa yang dia meninggal disebabkan karena sakit perutnya, maka tidak akan diadab di dalam kuburnya. Yang satunya lagi orang ini menjawab, qala bala. Iya benar. Ini hadis riwayat Imam Nasai dan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullahu taala. Nah, jadi beberapa keterangan dari hadis ini ya menunjukkan beberapa keadaan ya kematian seseorang yang menyebabkan dia diselamatkan dari fitnah serta siksa kubur. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bisa teruskan di materi yang lainnya, yaitu tentang hari kebangkitan ataupun yaumul ba'ats ya. Baik, sebelum kita tutup ada yang ditanyakan silahkan. Nah, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Nah. Tadi membahas tentang yang bisa mendatangkan siksa di alam barzakh, yaitu adalah riba. Dan mungkin yang ingin ditanyakan adalah fenomena yang mungkin sangat banyak ya di kalangan kaum muslimin yang terkait dengan muamalah tentang jual beli emas di Antam, karena banyak orang sekarang kita lihat sebagian kaum muslimin sangat untuk transaksi ini semangat gitu Ustaz, karena untuk investasi atau lain sebagainya. Mereka nggak paham ataupun gimana batasan transaksi yang benar untuk pembelian emas. Contohnya emas Antam misalkan, karena sekarang semua ada di handphone, kemudian dia beli di website butik Antam. Dan itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Kemudian ketika dia telah terjatuh dengan transaksi tersebut,
ingin bertaubat caranya gimana gitu. Gitu Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Nah, terkait dengan transaksi jual beli emas yang sekarang lagi rame-ramenya karena bagian daripada katanya si investasi ya. Ini investasi yang paling mudah karena dijualnya pun lebih mudah gitu. Nah, kita bicara dahulu terkait dengan harta ataupun benda-benda yang masuk ke dalam kategori benda-benda riba. Di antaranya adalah emas, ya kan, kemudian perak, ya, dan beberapa bahan makanan pokok yang lainnya lah. Cuman kita bahas saja emas ataupun perak. Nah, syarat transaksi jual beli emas itu harus yad dan biyadin, ya, harus secara yad dan biyadin, harus tangan dengan tangan, ya, ataupun pada saat itu pula transaksinya, nggak boleh ada penundaan. Karena kita tahu apalagi emas itu tiba-tiba turunnya cepat ataupun naiknya cepat begitu harganya. Sehingga kalau ada penundaan pembayaran, misal dibayar dahulu lalu kemudian dia mendapatkannya nanti sore, itu bisa jadi harganya sudah berubah. Nah, itu yang ada indikasi bisa terkena riba seperti itu. Cuman yang menjadi khilaf di kalangan sebagian ulama kontemporer sekarang itu adalah tentang jenis emas ini. Apakah emas ini masuk sebagai barang atau sebagai alat transaksi? Itu yang menjadi perdebatan. Sehingga bagi yang mengatakan bahwa emas ini adalah sebagai barang, ya berarti boleh transaksi seperti itu, ya kan? Karena sudah barang. Tapi bagi yang tetap berpandangan bahwa emas ini adalah sebagai alat tukar menukar barang, alat tukar menukar juga, ya maka itu masuk kepada kategori riba. Makanya terkadang begini, kita ini jangan langsung misalnya kalau bahasa kita ini sekarang, oh ini riba nih, oh ini haram nih, berarti Anda itu menghalalkan riba gitu. Terkadang salah bahasanya, Anda itu menghalalkan riba, ini salah. Karena untuk menghalalkan riba itu saya kira semua kita nggak ada yang menghalalkan. Sebab di dalam Al-Quran riba itu haram. Nggak ada yang mengatakan riba itu halal. Cuma yang menentukan, ya, muamalah itu apakah riba ataupun bukan, ya. Nah, ini perlu kita bahas terlebih dahulu. Ketika model muamalah ini dianggap riba, baru kita katakan dia riba dan riba haram, ya, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita ataupun untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi ada sebagian kecil terkadang, ya, ada sebagian kecil yang menganggap bahwa transaksi tersebut itu bukan riba, ya. Disebabkan karena begini alasan ini dan lain yang sebagainya, ya. Ya, sehingga ya, itulah yang akhirnya menjadikan ada sebagian orang itu yang menganggap bahwa karena itu bukan termasuk daripada transaksi ribawiyah, ya berarti itu diperbolehkan. Cuman bagi sebagian yang awam menganggapnya, oh berarti Anda menghalalkan riba. Tidak, riba itu enggak ada yang halal. Dan semua sepakat riba itu haram. Cuman jenis transaksinya itu apakah transaksi riba ataupun bukan. Jadi begitu saja. Jadi sekarang yang ada seperti itu, ya cuman sekali lagi bahwa mayoritas, ya, para asatidzah kita, para ulama-ulama kontemporer itu menyebutkan bahwa tetap emas yang sekarang itu juga tidak bisa disebut sebagai barang, akan tetapi tetap dia juga disebut sebagai alat transaksi. Sehingga ya kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka transaksinya pun harus sesuai dengan syariat. Andaikan ya jual belinya itu online, ya berarti nanti harus ada wakilnya yang COD-in misalnya.
Nah, di situ bisa diperbaharui akad sebagai taukil ataupun perwakilan bagi sang ampunya emas. Jadi nggak boleh kita belum mendapatkan barangnya lalu kita transfer dulu, atau kita sudah dapatkan barangnya tapi kita belum transfer uangnya. Jadi itu nggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Ya, wallahu alam, kalau sebagian ada yang masih berpendapat bahwa ya emas itu sudah barang, dia bukan alat transaksi tukar menukar lagi. Nah, berarti bagi mereka yang berpandangan itu ya transaksi sekarang tidak mengandung unsur riba begitu. Nah, kemudian bagaimana kita cara bertobat? Cara bertobat dari riba itu mudah. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Kita ambil ru'usnya, kita ambil yang haknya kita, lalu kemudian ya kita tinggalkan yang lainnya. Nah, kalau sudah misalnya kita sudah dapatkan misalnya, lalu kemudian ada kelebihan dari itu, ya, itu yang termasuk dari riba, jangan kita ambil. Ya, kita sedekahkan aja, keluarkan untuk hal-hal yang bersifat umum sosial, misal pembuatan WC umum atau lain sebagainya. Cara bertobat itu. Dan yang kedua, jangan membuka lagi pintu riba yang lainnya. Kadang orang nggak di sini tobat, di tempat lain ternyata dia masih membuka pintu-pintu riba yang lainnya. Ini namanya bukan taubat. Ya. Taubatnya hanya dari di pintu ini, di pintu lain masih banyak. Nah, itu namanya bukan taubat. Ya, sama seperti orang misal ketika dia terjerat dalam transaksi kredit, misalnya kreditnya kredit yang berbau riba, dia kredit misalnya 20 tahun, 25 tahun. Bagaimana cara menyelesaikan? Kalau kita punya uang, ya kita tutup. Kalau kita nggak punya uang, ya sudah selesaikan itu misalnya kalau bisa, tapi sudah jangan membuka pintu riba yang lainnya. Atau lebih baik ya kita putuskan, ya, putuskan hubungannya dengan mereka. Jika madharatnya lebih besar, ya kita teruskan sampai selesai, kemudian tanpa membuka pintu riba yang lainnya. Begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah, silakan. Ngasih apa? Oh. Hmm. Oh. Baik. Kalau kasusnya demikian, ya, kita mana bahas fikih ya. Kalau kasusnya demikian, jadi kita lihat dari transaksi yang kita lakukan terlebih dahulu. Apakah transaksi itu menjadi transaksi kebiasaan kita? Ya, minjamkan tentunya orang yang berjasa, orang yang memberikan jasa punya harapan dia bisa mendapatkan hasil dari apa yang dia berikan kan? Ya. Enggak kok, saya enggak ngasih ini, enggak nentuin berapa yang harus nantinya dia kasih ke saya, ya cuman tahu sendirilah begitu. Ya. Jadi dia pinjamkan itu, dia tahu kalau dia pinjamkan pasti kembaliannya akan lebih. Ya paling enggak anaknya dikasih jajan lah. Misal pinjam 1 juta, anaknya dikasih 500.000 misalnya gitu. Ya. Begitu. Ya. Sehingga orang semua kenal kita. Wah, minjam sama dia aja cepet gitu. Wah, karena dapat rekomendasi dari si fulan ini, yang minjamkan senang juga. Oh ya, dari siapa? Oh ya nggak apa-apa. Ada bunganya nggak, ada, free itu. Oh senang dia. Karena dia tahu, berharap pasti nanti dikasih tahu sama dia ini temennya. Ntar anaknya kasih 500.000 misal begitu. Nah kalau itu yang dia tujukan ya itu riba. Ya. Tapi kalau enggak, ya itu bukan riba. Namanya Nabi sendiri ya menganjurkan kepada kita ketika kita mendapatkan ya pinjaman sesuatu ya maka kembalikanlah yang lebih baik daripada itu. Yang lebih baik daripada itu. Seperti contoh Nabi pernah
ditanya tentang ada orang yang ingin mengembalikan pinjaman berupa binatang ternak kan. Cuman adanya yang lebih bagus ya Rasulullah, gimana? Saya apakah harus kembalikan dengan yang lebih bagus ini? Kata Nabi bahwa mengembalikan yang lebih baik dari apa yang kamu pinjam itu lebih baik. Tapi ini bukan syarat dari sang peminjam. Ya, sekali lagi bukan syarat dari sang peminjam. Karena inisiatif kita ingin memberikan hal yang lebih saja karena dia sudah membantu kita, maka itu diperbolehkan dan itu bukan bagian daripada riba. Seperti itu, ya. Maka carilah orang-orang yang minjem antum yang bisa mengembalikan lebih gitu. Tidak seperti itu, Pak, ya. Jadi kita ikhlas benar-benar minjamkan ke orang lain tanpa harus berharap kita diberi kelebihan daripada. Karena begini, muamalah itu ada dua. Ada yang sifatnya muamalah ta'awuniyah, ya. Jadi jenis muamalah yang sifatnya ya hanya menolong. Jadi antaranya tadi pinjam meminjam uang, kemudian gadai. Jangan sampai dari gadai itu ada hasil, antum dihitung-hitung. Antum gadai kan ya harus ada hasil. Ini bagian daripada muamalah tolong menolong. Ada jenis muamalah yang saling untung menguntungkan, harus ada. Ya di antaranya adalah muamalah jual beli dan lain sebagainya. Nah, jadi kita ini kalau pinjam meminjam ya berarti masuknya di muamalah tolong menolong. Ya, sehingga tidak sepantasnya bagi kita untuk mengambil keuntungan dari muamalah itu. Makanya kenapa ketika ada orang yang gadaikan sesuatu, misal gadaikan motor atau gadaikan sawah, yang di kampung biasanya kan begitu ya, kemudian nggak boleh dimanfaatkan itu barangnya, sebab kalau sudah dimanfaatkan ya maka akan ada unsur ribawiyahnya. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman itu kalau menghasilkan manfaat ya maka itulah yang dimaksud dengan riba. Allah a'lam bishawab. Terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya terkait fitnah kubur Pak Ustadz. Tadi dikatakan fitnah kubur adalah pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaannya ada tiga. Siapa Tuhanmu, agamamu, dan siapa nabimu? Pertanyaan-pertanyaan ini apakah berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Karena nabinya kan berbeda-beda. Itu satu. Kedua terkait sholat, apakah sholat tidak ditanyakan? Maksud saya, bukankah sholat ini akan hal pertama yang akan dihisab? Terus kemudian terkait siksa kubur, yang disiksa ini apakah ruh kita atau beserta jasad kita atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama tentang apakah umat terdahulu juga akan ada ujian ataupun fitnah kubur. Nah, Nabi kita SAW tidak menjelaskan itu. Biasanya kalau ada syariat yang dimana syariat tersebut juga kita ikuti dari umat terdahulu ataupun hal yang harus kita ikuti dari umat terdahulu, maka Nabi biasanya memberitakan tentang hal itu. Cuma Nabi SAW hanya menjelaskan itu ya kepada kita, begitu. Ya, sehingga wallahu ta'ala alam bisawab, apakah umat terdahulu juga mendapatkan fitnah kubur ataupun pertanyaan malaikat tersebut. Ya tentunya kalau secara umum kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala ya berarti ini berlaku untuk umum. Berlaku untuk umum semuanya. Nggak mungkin dibeda-bedakan. Ya kan, karena semua hamba Allah. Karena nanti di akhirat pun siksanya sama, nggak ada yang berbeda. Nggak nanti siksanya umatnya Nabi Musa misalnya akan berbeda dengan siksanya umatnya Nabi Muhammad, ya. Ataupun surga atau nerakanya umatnya Nabi Isa juga akan berbeda dengan surga ataupun nerakanya Nabi Muhammad. Nah itu tidak akan mungkin, karena semuanya sama, nanti akan bermuara kepada surga yang satu dan neraka dan yang satu, siksa ataupun kebahagiaan pun sama. Jadi seperti itu, ya. Cuman kita tidak bisa memastikan dengan dalil secara rincinya. Nah, kemudian yang kedua ya terkait dengan apa tadi Pak? Maaf. Salat. Nah, kenapa salat gak ditanyakan? Nah, salat itu kan di bawahnya iman. Ya kan?
Salat itu di bawahnya iman, di bawahnya keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi yang menjawab itu adalah iman kita. Ya. Nah bagi orang-orang yang nggak pernah sholat misalnya, ya berarti kan jelas dia bukan orang mukmin, Pak. Dengan kesadaran dia meninggalkannya. Berbeda dengan dia meninggalkannya mungkin karena lupa ataupun lain sebagainya. Dengan sadar dia meninggalkan dan tidak bertobat. Ya. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu sudah kafir. Sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya. Sebab kenapa? Karena dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa ketika mereka bertobat kepada Allah wa aslahu, maka mereka masuk kepada, kembali kepada menjadi saudara-saudara kita lagi. Fa ikhwanukum fiddin. Sehingga orang yang enggak sholatnya maka dihukumi kafir. Jadi begitu. Ya makanya kalau bagi orang-orang yang enggak sholat ya otomatis dia bukan orang mukmin. Makanya sholat itu di bawah keimanan. Ya. Nah, makanya di kubur itu nanti alamnya juga akan berbeda nanti di hari kiamat. Ya, sehingga tidak bisa disamakan. Sholat kan nanti pada hari kiamat amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di alam kubur enggak dipertanyakan? Nanti secara rincinya nanti di akhirat nanti akan dipertanyakan perkara itu. Baik, yang terakhir tadi apa, Bapak? Yang disiksa itu ruh apa jasadnya? Siksa kubur itu yang disiksa adalah ruhnya. Makanya kalau kita melihat jasadnya ya orang enggak akan terlihat, ya, enggak akan terlihat apa bekasnya, itu enggak akan terlihat. Kemudian kalau yang disiksa jasadnya, lalu apakah kemudian jasadnya itu tadi akan berenang seperti tadi berenang di lautan apa? Yang berenang di lautan darah, kan tidak seperti itu. Dan wallahu taala alam, ya, di situ apakah ruh itu mengenakan jasad alam barzah ataupun tidak. Karena kalau keterangan di akhirat nanti kelak ketika kita dibangkitkan, maka kita tidak akan menggunakan jasad dunia kita lagi. Kita akan menggunakan jasad akhirat kita yang tidak bisa mati, ya, yang kemudian rasa sakitnya itu dirasakan dari kulit-kulitnya itu melebihi rasa sakit yang ada di dunia. Nah, jadi begitu. Ya tentunya tadi sekali lagi kalau kita mau kembali kepada penjelasan tadi bahwa alam barzah pun akan berbeda dengan alam akhirat dan alam dunia. Intinya begitu, Pak. Dan kalau jasadnya disiksa, jasad dunia, ya tentunya jasad dunia tersebut akan membekas. Karena akan hancur, Pak. Benar-benar luar biasa. Dari keterangan-keterangan yang ada. Ya, waliyadzubillah, ya. Mungkin ini saja. Allah alam besok, mudah-mudahan Allah, ya, melindungi dan menjaga kita dari siksa kubur. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.